Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Christian dari PT Desain Digital Media. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apakah penting menggunakan digital agency untuk bisnis Anda dan apa penyebab-penyebab digital agency itu sangat penting. Oke, baik, mari kita masuk ke hal yang pertama. Saya ingin bertanya, apakah Anda mengalami beberapa masalah yang akan saya paparkan dalam video kali ini? Yaitu yang pertama adalah Anda sudah memiliki bisnis yang sudah settle, tetapi masih offline, dan Anda ingin masuk ke dunia digital atau online. Nah, di sini kalau dilihat memang mudah, tetapi pada prakteknya, hal itu akan membuat Anda menjadi membuang lebih banyak waktu dalam mengurus bisnis yang ingin dimasukkan ke online. Karena jika kita bedah secara detail, tidak semudah foto dan langsung diposting ke sosial media. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan di sini, seperti dari pembuatan caption misalnya, atau pembuatan hashtag, dan riset-riset ide konten yang memang spesifik dan tertuju langsung ke hal yang ingin Anda capai dalam mendekatkan diri bisnis atau bisnis Anda ke target market Anda. Lalu yang kedua adalah, apakah bisnis Anda memiliki brand yang kuat atau karakter? Ini sangat penting. Karena apa? Jika bisnis Anda di luar sana pasti banyak memiliki kompetitor. Saya yakin tidak ada bisnis yang mutlak hanya dimiliki oleh satu person atau satu jenis niche saja. Karena apa? Ada hukum di mana jika seseorang atau sebuah bisnis itu nyata terbukti laris, pasti banyak yang ikut-ikutan atau berusaha mengcopy paste bisnis tersebut. Nah, disinilah peranan karakter atau brand untuk bisnis tersebut. Brand itu tidak hanya serta-merta yang berupa tampilan fisik saja. Mungkin dari Anda semua berpendapat brand seperti warna atau bentuk atau goresan atau gambar, logo seperti itu. Tetapi brand itu jauh lebih detail daripada itu. Bahkan jenis jasa atau jenis produk yang Anda tawarkan ke target market Anda itu juga menjadi branding bagi bisnis Anda. Tidak hanya warna atau tampilan semata yang kita bisa lihat secara fisik dari luar. Lalu yang ketiga adalah Anda tidak punya waktu untuk cukup konsisten dalam membuat konten. Nah, dalam membuat konten itu kita harus konsisten teman-teman. Karena jika kita tidak konsisten, maka algoritma dari sosial media apapun itu akan naik turun dan tidak akan menganggap konten kita untuk bisa di-push lebih jauh lagi atau ditayangkan ke banyak audiens. Karena platform apapun, mereka ingin agar kita konsisten. Tujuannya apa? Para audiens atau target market itu bisa berlama-lama untuk istilahnya nongkrong di platform sosial media itu. Yang keempat, Anda single fighter dan Anda petarung tunggal dalam sebuah bisnis dan Anda membutuhkan partner atau konsultan dalam bidang marketing, khususnya di digital marketing. Ini sangat penting. Karena jika Anda bergerak sendiri, memang bukannya tidak bisa untuk membuat bisnis Anda menjadi besar, tapi akan butuh waktu yang cukup lama dan membakar uangnya akan lebih banyak karena Anda melewati proses trial dan error. Dibandingkan hal tersebut, lebih baik Anda mencoba mencari partner atau bekerja sama dengan digital agency yang memang terpercaya dan terbukti bisa meningkatkan brand awareness, meningkatkan jangkauan ke target market yang ingin Anda raih. Anda terlalu sibuk untuk belajar fundamental dan strategi di dalam digital marketing. Nah, jika memang Anda merasa tidak banyak cukup waktu, Anda bisa kerjasama dengan digital agency untuk membantu Anda menaikkan engagement atau menaikkan reach bagi bisnis Anda di dunia digital. Lalu yang terakhir, apakah Anda juga ingin meningkatkan penjualan atau meningkatkan jangkauan dari brand atau bisnis Anda? Nah, ini sangat penting dan ini sering banyak dicapai oleh para agensi-agensi di luar sana. Karena jika brand Anda sudah dikenal atau jangkauan untuk brand bisnis Anda itu banyak atau luas, otomatis akan meningkatkan jumlah lead atau jumlah target market yang bisa Anda hubungi mungkin via DM, via WA, atau bahkan via email marketing. Itu akan semakin banyak dan kemungkinan closing atau kemungkinan pembelian juga semakin besar. Oke, itu tadi adalah masalah-masalah yang mungkin Anda hadapi
atau masalah-masalah yang Anda bisa selesaikan jika Anda menggunakan digital agency. Lalu mungkin akan Anda bertanya, digital agency itu apa? Atau peranannya itu apa? Oke, saya masuk ke sana. Digital agency adalah pihak ketiga atau penengah antara perusahaan dan target market. Nah, digital agency ini berperan untuk membantu si perusahaan atau pemilik bisnis mencapai atau menggrab target market lebih spesifik, dan mereka membantu memberikan strategi, tips untuk bagaimana cara lebih efektif dan efisien dalam mencapai target market mereka. Kegiatan-kegiatan dari digital agency tersebut mungkin salah satunya adalah yang pertama, sudah pasti meningkatkan branding atau membantu branding dari bisnis tersebut. Yang kedua, jika digital agency tersebut mungkin support untuk pembuatan website, maka itu sangat membantu bagi para pemilik bisnis juga. Atau mungkin juga membantu SEO atau Search Engine Optimization, yaitu penggunaan kata kunci dalam website-website yang digunakan oleh para pemilik bisnis. Yang ketiga adalah online ads atau iklan online. Nah, ini sangat membantu para pemilik bisnis untuk menggrab atau menjangkau target market yang lebih luas lagi. Karena tidak mungkin sebuah bisnis tanpa iklan. Karena iklan itu sangat membantu bagi para pemilik bisnis agar bisnisnya lebih dikenal luas di luar sana. Lalu yang keempat adalah e-commerce management dan e-commerce ads. E-commerce di sini bisa berupa marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya. Ada digital agency yang memang membantu para pemilik bisnis, utamanya UMKM, untuk berjualan di sana. Dan mungkin mendesain atau membuat kata-kata yang pas untuk deskripsi produk. Dan yang pasti adalah content creator sendiri. Digital agency sudah pasti melakukan content creator, karena konten-konten tersebut harus diracik atau dibuat sedemikian rupa sehingga secara spesifik mampu meraih atau menjangkau target market dari para pemilik bisnis tersebut. Dan yang terakhir, kegiatannya adalah mengatur atau memplanning konten-konten di sosial media, entah itu dari jam yang spesifik atau jam ramai yang mungkin sekiranya ketika diposting konten tersebut bisa menjangkau lebih luas dan engagement-nya lebih naik lagi. Nah, setelah Anda tahu fungsi atau tugas dari digital agency tersebut, manfaatnya adalah yang pertama, Anda bisa lebih fokus dalam menjalankan bisnis dan Anda tidak perlu bingung atau membagi waktu yang mungkin mepet bagi Anda. Karena Anda selama ini mungkin postingnya pun tidak rutin karena Anda selalu sibuk dengan bisnis Anda sendiri. Lalu yang kedua, dapat memperoleh target pasar yang lebih spesifik lagi. Jadi tidak asal beriklan, tidak asal bakar uang. Karena digital agency akan membantu Anda untuk lebih mentargetkan iklan Anda akan disasarkan kemana. Lalu memperoleh hasil yang lebih terukur. Hasil tersebut mungkin bisa berupa jangkauan, atau reach, engagement, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, Anda kemungkinan bisa meningkatkan konversi untuk sales atau penjualan bagi target market Anda. Nah, ini penting. Karena setelah kita melakukan brand awareness, kita juga harus sudah mulai memikirkan conversion. Apakah kita dapat mengkonversi konten-konten tadi bisa untuk menjadi penjualan atau dikonversi menjadi lead untuk diprospek lebih lanjut lagi. Oke, mungkin sekian video dari saya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube dari Desain Digital Media dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu update berita-berita tentang bisnis, digital marketing, teknologi, dan self-development. Saya Christian, sukses selalu untuk Anda. See you guys!